Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai toharoh atau bersuci. Toharoh sendiri pengertiannya menurut bahasa adalah bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah mensucikan badan, tempat, maupun pakaian dari najis dan hadas, sehingga kita dapat melaksanakan sholat. Karena bersih adalah kebutuhan dan bagian pokok dari kehidupan kita, baik bersih badan, pakaian, tempat tinggal. Hukum toharoh atau bersuci ini wajib, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya bersuci itu hukumnya wajib. Dan hadis lain mengatakan bahwasanya nadzafatul minal iman, bahwasanya kebersihan itu sebagian dari iman. Kita lanjut ke pembahasan alat atau benda yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Benda padat berupa debu, batu, pecahan genting, dan lain sebagainya. Dengan ketentuan, yang pertama, kasar atau dapat membersihkan atau dapat digunakan untuk mengangkat najis. Yang kedua, suci. Jadi, kalau sudah digunakan untuk mengangkat najis, kita harus mengganti benda tersebut dengan batu atau genting yang baru. Kemudian benda cair. Benda cair yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air mutlak. Air mutlak yaitu air yang turun dari langit dan keluar dari bumi, seperti air hujan, air laut, air sungai, air mata air atau sumber, air telaga atau sumur, air embun di pagi hari, dan air salju. Jenis air yang pertama, air suci dan mensucikan. Yang kedua, suci dan tidak mensucikan. Yang ketiga, terkena najis. Air suci dan mensucikan. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak yaitu air yang keluar dari bumi dan turun dari langit yang sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua, air musyammas. Ini tidak ada di Indonesia. Ini berada di negara-negara yang panas seperti Arab dan negara Timur Tengah lainnya. Air ini makruh digunakan karena air ini jika dipanaskan dalam bejana yang terbuat dari tambang seperti besi, tembaga, dan lain-lain, ini dapat merusak kulit jika digunakan. Air suci tetapi tidak mensucikan. Yang pertama, air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang telah digunakan untuk mensucikan yang wajib. Nah, terkecuali di sini air itu banyak, minimal 270 liter. Nah, misalnya kita berwudu di sungai atau di laut, nah, itu tidak akan pernah yang namanya mustakmal. Nah, kemudian air mutaghayyir. Air mutaghayyir yaitu air yang berubah sifatnya dikarenakan tercampur dengan benda suci lain, seperti air teh, air kopi, air kelapa, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu air yang terkena najis. Yang pertama, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, air sedikit. Air sedikit yaitu air yang kurang dari 270 liter. Air banyak yaitu air yang lebih dari 2 kula, yaitu 270 liter. Kemudian kita masuk dalam cara bersuci. Yang pertama, wudhu. Wudhu adalah kegiatan bersuci dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan.
untuk menghilangkan hadas kecil yang disertai dengan syarat-syarat dan rukun tertentu. Kemudian syarat wudhu, yaitu yang pertama beragama Islam, kedua mumayyiz atau berakal sehat, yang ketiga tidak sedang berhadas besar, yang keempat menggunakan air suci dan mensucikan, yang kelima tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi masuknya air ke kulit atau sampainya air ke kulit. Kemudian rukun wudhu, yaitu segala sesuatu yang wajib dilakukan saat berwudhu. Jika tidak dilakukan, maka wudhunya tidak sah. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, dilakukan secara tertib. Selanjutnya yaitu sunah-sunah wudhu. Yang pertama, bersiwak atau menggosok gigi sebelum wudhu. Yang kedua, membaca basmalah. Yang ketiga, membasuh dua telapak tangan. Yang keempat, berkumur. Yang kelima, memasukkan air ke lubang hidung dan menyemprotkannya. Yang kelima, mengusap seluruh kepala. Yang keenam, mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Yang ketujuh, mendahulukan bagian kanan. Yang kedelapan, menghadap kiblat. Yang kesembilan, dilakukan sebanyak 3 kali. Yang ke-10, menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Yang ke-11 atau yang terakhir yaitu membaca doa setelah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan wudhu, yang pertama, keluar sesuatu dari hubul dan dubur. Yang kedua, tidur pulas sampai tidak tersisa sedikit pun kesadarannya, nah, kecuali tidurnya dengan kaki menyilang. Nah, kemudian yang ketiga, hilangnya kesadaran akal karena mabuk atau sakit. Yang keempat, memegang kemaluan tanpa alat, ya, memegang kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Yang kelima, sentuhan kulit lawan jenis yang bukan muhrim. Cara bersuci yang kedua yaitu dengan mandi besar atau mandi wajib. Mandi besar adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat untuk menghilangkan hadas besar sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kemudian sebab-sebab seseorang berhadas besar yaitu berhubungan suami istri, keluar air mani, haid, keluar dari Islam, dan orang yang baru masuk agama Islam. Syarat-syarat mandi jinabah atau mandi besar. Yang pertama, orang yang berhadas besar dan hendak melaksanakan sholat. Yang kedua, tidak berhalangan untuk mandi. Rukun mandi janabah atau mandi besar. Yang pertama, niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Yang ketiga, tertib. Kemudian, sunnah mandi janabah, yaitu membaca basmalah, berwudu sebelum mandi, menggosok seluruh badan, mendahulukan bagian kanan. Yang kelima, menutup aurat. Cara bersuci yang terakhir yaitu dengan tayamum. Tayamum yaitu cara untuk mensucikan diri dari hadas kecil atau besar dengan menggunakan debu atau tanah yang bersih. Tayamum di sini sebagai pengganti wudu dan mandi janabah. Syarat tayamum sudah masuk waktu sholat, kesulitan mendapatkan air, menggunakan tanah, dan yang terakhir tanah yang digunakan yaitu tanah yang suci. Rukun tayamum yaitu niat, kemudian mengusap muka dengan tanah, kemudian mengusap tangan sampai siku. Yang terakhir yaitu dilakukan secara tertib. Mungkin cukup di sini materi toharoh atau bersuci yang dapat saya berikan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai hadas dan najis dan pembagiannya. Semoga ilmu yang sudah kita dapat hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.